Shalom. Kali ini di momen Paskah ini kita akan renungkan satu tema, yaitu tentang kuasa kebangkitannya. Kita baca di Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-12. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat, aku juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap sendiri oleh Kristus Yesus. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengungkapkan kerinduan hatinya yang terdalam. Perhatikan khususnya di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus telah bertemu Tuhan dalam perjalanannya menuju Damaskus. Dan pada saat dia menulis surat ini kepada teman-temannya di Filipi, ia telah menjadi hamba Kristus yang setia dan efektif selama bertahun-tahun. Jadi ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mengenalnya, jelas dia berkata, aku ingin mengenalnya lebih baik lagi. Dan itu seharusnya menjadi keinginan setiap orang beriman. 2 Petrus ayat 13 mengatakan bahwa bab 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kata Yunani untuk tumbuh adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan terus-menerus, yang berarti secara harfiah terus bertumbuh. Begitu kita bertobat, selama sisa hidup kita harus bertumbuh secara rohani, seperti yang diungkapkan oleh seorang bernama Johnny Sanders. Upacara pernikahan adalah awal dari pernikahan, bukan keseruannya, dan dengan cara yang sama pertobatan adalah awal dari pengalaman Kristen, bukan keseluruhannya. Ketika Paulus mengatakan di ayat 10 bahwa dia ingin mengetahui persekutuan dan penderitaannya menjadi serupa dengan kematiannya, dia berkata, aku ingin mempunyai perjalanan yang begitu dekat dengan Kristus sehingga aku dapat merasakannya sejauh mungkin apa yang dia alami. Aku ingin menjadi miliknya seutuhnya, sampai pada titik di mana aku benar-benar mati terhadap diriku sendiri, apapun resikonya, dan betapapun besarnya penderitaan yang aku harus tanggung untuk menyampaikannya. Namun sekarang mari kita kembali ke bagian pertama ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus menyatakan sebuah kebenaran yang mengagumkan dan menakjubkan.
Dia mengatakan bahwa kita manusia yang berdosa dan terbatas sebenarnya dapat mengalami hidup dan kuasa ilahi yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Tapi itu kalau mau memenuhi persyaratannya Tuhan ya. Ada 3 cara di mana orang dapat merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama itu melalui pertobatan. Alkitab mengajarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan karena dosa-dosa kita mati secara rohani, yang berarti kita terpisah dengan Allah. Alkitab memberitahu kita lebih lanjut bahwa jika kita terus-menerus berada di dalam kondisi seperti itu sampai akhir hidup kita, maka kita akan menghabiskan kekekalan jauh dari Tuhan di tempat perpisahan yang sangat menyedihkan atau yang disebut dengan neraka. Namun tak seorang pun perlu tetap berada dalam kondisi itu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan menyediakan bagi kita pengampunan, hidup yang baru, dan rumah di surga ketika nanti kita pulang. Dia mampu melakukan semua itu karena dia tidak tinggal di dalam kubur tempat mereka menguburkannya setelah kematiannya. Tapi pada hari ketiga, puji Tuhan, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Ibrani 7 ayat ke-25 mengatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Beberapa tahun yang lalu, beberapa filosof liberal mencoba meyakinkan masyarakat tentang gagasan konyol bahwa Tuhan sudah mati. Memang tidak terlalu jauh, tapi sementara waktu mereka mendapat publisitas. Seseorang bertanya kepada pengkhotbah besar kulit hitam, S.M. Lockridge, apa pendapatnya tentang gerakan sudah mati. Lockridge berkata, bukan begitu, Tuhan tidak mati. Karena saya adalah anggota keluarga dan pasti saya sudah diberitahu. Ya, amin. Masih banyak bukti nyata bahwa Tuhan itu hidup dan sehat. Saya tahu secara pribadi bahwa dia masih hidup karena salah satu alasannya saya berbicara dengan dia pagi ini juga. Bagaimana kita menerima anugerah keselamatan yang luar biasa itu? Bagaimana kita memanfaatkan kuasa kebangkitan itu? Efesus 1 ayat 19 sampai ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Begitulah cara kita mengakses kuasa itu, dan dengan percaya. Namun izinkan kita untuk membaca selebihnya. Kepada kita yang percaya sesuai dengan hasil kuasanya yang dilakukannya dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan menempatkan dia di sebelah kanannya sendiri di surga. Roma 10 ayat 9 sampai 11 menggemakan kebenaran yang sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku diselamatkan.
Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Begitulah cara kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, melalui iman yang disertai dengan pertobatan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan begitu kita telah menerima anugerah itu, kita tidak akan pernah sama lagi. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak akan menjadi sempurna bagaimanapun juga, namun jika kita telah diselamatkan, hidup kita akan segera diubah. Dan ketika berjalan dengan Tuhan setiap hari, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan yang semakin besar atas godaan-godaan yang menyerang kita. Jika kita belum diubah, maka kita belum diselamatkan. Gak peduli berapa banyak profesi yang kita miliki atau berapa banyak gereja yang kita ikuti. Yang kedua, dalam menghadapi masalah dan cobaan hidup. Bertahun-tahun lalu, ketika seorang melayani di suatu gereja, suatu sore seorang wanita datang ke kantor untuk berbicara dengannya. Dia adalah anggota yang sangat aktif dan pemimpin dari antara wanita di gereja-gereja. Dan dia mengejutkannya ketika dia memberitahu tentang alasan dia datang. Dia mengatakan bahwa dia akan menceraikan suaminya dan ingin merekomendasikan seorang pengacara Kristen yang baik. Dia telah berada di rumah dan mereka memberikan saksian kepada suaminya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk membantunya menyadari kebutuhannya. Dia mendengarkannya dengan sopan, tapi dia tidak tertarik sama sekali. Dia tahu bahwa dia berada pada gelombang yang berbeda, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia berkata, saya tahu bagaimana perasaanmu tentang perceraian, namun saya telah mengambil keputusan. Saya tidak mencintainya tapi saya tidak akan menyangka hal ini, saya akan menceraikannya. Dia menambahkan, saya kira saya mencintai dia dalam arti umum bahwa seorang Kristen harus mencintai semua orang. Tapi saya tidak mencintai dia seperti seorang istri yang harus mencintai suami. Dan saya tidak melihat harapan untuk itu. Perbaikan, jadi saya keluar. Saya tidak akan melanjutkan pernikahan tanpa cinta ini lagi. Dia telah mengenal wanita ini. Bahkan sebelum dia datang ke gereja itu, dia telah mengenal seluruh keluarganya dan pernah menjadi pendeta mereka. Dia memanggil namanya dan berkata, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Tidakkah kamu percaya bahwa ada Tuhan yang dapat membangkitkan kembali tubuh putranya yang mati dan kubur, juga dapat membangkitkan cinta yang telah mati, atau bahkan menciptakan cinta yang belum pernah ada jika kamu bertanya kepadanya? Meski begitu, dia setuju untuk memohon kuasa kebangkitan kepada Tuhan untuk menyelamatkan pernikahan mereka, dan hasilnya dia mengesampingkan rencana mereka untuk bercerai. Mereka tinggal bersama. Mungkin ada sesuatu yang mati di dalam hidup kita. Mungkin cinta sudah mati, kesopanan umum sudah mati, atau sikap mementingkan diri sendiri, atau kepekaan terhadap kebutuhan orang lain hilang, atau kurang meluangkan waktu bersama keluarga. Atau mungkin ada suatu hal yang lain mati dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin integritas telah mati, atau kepercayaan diri.
Atau mungkin kita telah membiarkan kesadaran bahwa kita sebagai orang percaya harus setia pada gereja kita. Namun apapun yang telah mati dalam hidup kita, kuasa ilahi yang sama akan membangkitkan tubuh Yesus dari kubur, akan membangkitkan apapun yang perlu dibangkitkan jika kita meluangkan waktu untuk berlutut dalam firman-Nya, dan jika kita membuat penyerahan keinginan kita yang segar dan baru kepada keinginannya. Jika kita sudah pernah mengalami patah hati, maka Tuhan yang telah membangkitkan tubuh putranya dari kubur akan telah mengangkat kita dari lembah keputusasaan dan membantu kita menyatukan kembali kehidupan kita. Jika kita mau berserah diri, salah satu kenyataan yang paling menyedihkan di zaman kita adalah bahwa banyak antara kita yang menyebut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun di bawah potensi yang kita miliki. Bertahun-tahun yang lalu, J.B. Phillips menulis sebuah buku berjudul Tuhanmu Terlalu Kecil. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui dari judul itu, dia meminta umat Kristen untuk hidup dalam kemiskinan rohani ketika Tuhan ingin mencurahkan kerohaniannya, kekayaannya pada kita, asal saja kita mempercayai janji-janjinya dan kemudian bertindak sesuai dengan janji-janji itu. Kita sering membiarkan dunia yang semakin sekuler dan belum lahir baru untuk mengintimidasi dan menekan kita, sampai pada titik kita menyerah dan menjadi ikut-ikutan yang tidak berdaya. Iblis melontarkan anak panah, api pencobaannya kepada kita, dan seringkali kita hancur. Meskipun kuasa kebangkitannya tersedia bagi kita dan kita sebagai orang percaya yang gagal memanfaatkannya. Pada seorang yang bertobat, dosa-dosanya dalam iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus dalam pribadi Roh Kudus masuk dalam hidup seseorang untuk berdiam dan tidak akan pergi. Jika kita meluangkan waktu untuk firman Tuhan dan berdoa, dan siap hari menyerahkan kita kembali kepada kendali Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, akan memberikan energi kepada kita untuk memampukan untuk kita menolak godaan karena tekanan yang diberikannya dari dalam lebih besar daripada tekanan apapun yang dapat dilakukan setan dari luar. 2 Petrus 2:9 mengingatkan bahwa Tuhan tahu bagaimana melepaskan orang-orang benar dari pencobaan. Yang terakhir yaitu tentang kebangkitan tubuh fisik kita. Sekarang kita akan menekankan suatu cara di mana kuasa kebangkitan Kristus pasti akan dialami oleh setiap orang yang benar-benar dilahirkan kembali, dan itu dalam kebangkitan tubuh jasmani kita. Faktanya adalah bahwa tubuh setiap orang, baik dia atau tidak adalah seorang Kristen, dia seorang Kristen atau bukan seorang Kristen, akan dibangkitkan suatu saat nanti. Tapi hal itu akan sangat berbeda bagi orang Kristen dibandingkan orang lain. Apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang kebangkitan tubuh sebenarnya tidak rumit. Jika kita menggabungkan referensi Alkitab mengenai hal ini, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Pada saat kematian, jiwa orang Kristen langsung masuk surga, dan jiwa orang non-Kristen akan langsung masuk neraka. Jika jiwa kita esensial yang memahami, merindukan, percaya, bercita-cita dan hubungan, dan jiwa kita memiliki kepekaan yang menyeluruh, jiwa-jiwa orang beriman di surga akan menikmati segala nikmat dari tempat yang indah itu, dan jiwa-jiwa orang yang terhilang di neraka akan mengalami penderitaan dan keputusasaan yang tak terkatakan.
Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa suatu hari nanti ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi secara kasat mata, tubuh setiap orang yang mati akan dibangkitkan, dipulihkan kembali, dan dipersatukan kembali dengan jiwanya. Yang akibatnya sejak saat itu seluruh pribadi, tubuh dan jiwa akan menghabiskan kekekalan di tempat tinggal terakhir itu yang dituju jiwanya saat kematiannya. Kebangkitan orang-orang Kristen akan terjadi lebih dulu, dan kemudian pada waktu Allah sendiri kebangkitan orang-orang yang terhilang. Mengenai orang-orang percaya inilah yang Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 20 tadi itu. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam diri kita, segala sesuatu kepada dirinya. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi di sini, di surga orang Kristen akan mengalami kesehatan yang sempurna. Dalam Yohanes yang kelima, Yesus berbicara tentang kebangkitan hidup, tentu saja mengacu pada orang-orang Kristen, dan juga berbicara tentang kebangkitan dari kutukan, jelas mengacu pada orang-orang yang terhilang. Jadi bagi umat orang beriman, kebangkitan tubuh kita adalah peristiwa mulia yang kita nantikan dengan kegembiraan dan penuh syukur. Namun bagi orang kafir, kebangkitan tubuh akan menjadi pengalaman yang mengerikan, karena tubuh menyatu dengan jiwa yang sudah tersiksa. Nah, kebangkitan tubuh akan seperti apa bagi kita? Jika kita diselamatkan, itu akan menjadi pengalaman yang mulia. Namun jika kita tidak diselamatkan, itu akan menjadi sangat buruk, karena kita akan termasuk apa dalam yang Yesus katakan sebagai kebangkitan kutukan. Tapi kita bisa mengubahnya jika kita tidak mau menunggu sampai terlambat. Kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita, dan dengan iman meminta Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika kita dengan tulus melakukan hal itu, kita akan siap menghadapi kematian, kebangkitan, penghakiman, dan kita akan siap menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Alih-alih menjalaninya seperti menggunakan terminologi Paulus dalam Efesus 2 ayat yang ke-12, bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.